Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Hilmi. Dalam video kali ini kita akan bedah rumusan tentang warisan. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, subscribe, dan komen, like video kami bila bermanfaat. Langsung saja kita belajar ngaji, mencintai ngaji demi mendapatkan ridho ilahi. Rumusan bagian waris 9 orang anak. Soal nomor 25, tanya Ustadz pesantren. Jadi ini hasil dari musyawarah grup tanya Ustadz pesantren di Telegram. Kalau mau join bisa klik link, nanti saya akan kasih ya linknya di bawah. Deskripsi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Seorang lelaki wafat, istri sudah wafat dahulu, berarti cuma laki-laki tok ini ya, meninggalkan 9 orang anak, 3 pria dan 6 wanita, dengan total harta warisan 240 juta. Jadi ini cuma ayah, anak dan anak ya. Anaknya ada 9, 3 laki-laki, 3 pria, 6 wanita. Ini memang apa ya, pelajaran warosah itu ya sulit mudah. Sulit itu karena kadang kita itu tidak menerima. Saya bacakan pertanyaan. Pertanyaan 1, berapa bagian masing-masing anak? Jawaban, bagian anak laki-laki adalah 2 kali lipat bagian anak perempuan. Jadi lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Seorang laki-laki bagiannya adalah 2 kali bagian anak perempuan. Dikadang nggak terima kan? Padahal Allah itu Maha Tahu, Al-Alim. Jadi kita harus yakin bahwa memang Allah memberikan hukum seperti ini adalah lebih manfaat bagi kita. Tapi kalau menurut saya hikmahnya itu banyak. Salah satunya karena memang laki-laki itu nanti akan jadi tulang punggung keluarganya. Nah, dia jadi ayah, jadi kepala rumah tangga. Beda sama perempuan. Kalau anak perempuan nanti dia ditanggung nafkahnya sama suaminya. Lalu skema pembagian warisan berikut ini. Anak laki-laki kan 3 tadi ya, 3. Jadi setiap satu anaknya ini, satu anak laki-laki dapat 40 juta. Berarti ketiga-tiganya totalnya dapat 120 juta. Anak perempuan kan 6. Berarti setiap satu anak perempuan dapat 20 juta. Totalnya 120 juta. Kok seperti ini? Ya, jadi saya jelaskan. Jadi kan tadi tirkahnya atau hasil tinggalan mayit adalah 240 juta. 240 juta ahli warisnya kan 9 anak, 3 laki-laki, 6 perempuan. Tadi dijelaskan pada jawaban, yaitu laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Jadi 3 kan tadi 3 anak laki, dikali 2 berarti 6. 6 ditambah 6 anak perempuan. Ya, 6 ini perkalian dari bagian laki-laki, 6 ditambah 6 anak perempuan, berarti kan 12.
240 juta dibagi 12 jadi 20 kan. Nah, maka setiap anak laki-laki dapat 40 juta karena anak perempuan dapatnya 20 juta, berarti 2 kali lipat 20 juta 40 juta gitu ya. Jadi 3 anak laki-laki kali 40 juta sama dengan 120 juta. 6 anak perempuan kali 20 juta sama dengan 120 juta. Insya Allah mudah ya, mudah. Langsung kita bedah referensinya. At-Tanbih fil Fiqh Syafi'i juz 1 Shaifah 153. Babumi rosil asobah. Asobah itu jadi ini nama-nama ini ya, ini bisa menghabiskan seluruh harta warisan bila memang cuma itu ahli warisnya. Kalau bukan misalkan dia itu bersama dengan ahli waris yang memiliki bagian pasti, maka dia dapat sisanya, jadi bisa menghabiskan sisa dari setelah pembagian bagian pasti. Wal asobatu, saya baca langsung. Wal asobatu kullu dzakarin laisa baina wa bainal mayyiti unsa. Jadi sebenarnya itu asobah itu tidak ada saudara perempuan yang antara dia dengan mayit. Wa aqrabul asobati al ibnu, paling dekat asobah itu al ibnu, anak laki-laki. Summa ibnul ibni, berarti anak lakinya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki ya. Ini kalau misal nggak ada ibnu, nggak ada anak laki-laki. Wa insafula sampai ke bawah, sumal abu, kemudian ayah, sumal jadun, jad mbah, malam yakun ikhwah, sumal ibnul abi wawal aku. Nah, ini banyak saya singkat ya. Wa ala hadza faidan farada wahidum minhum akhadha jami'al mal. Ketika sendirian, salah satu dari mereka sendirian, maka akhadha jami'al mal, maka bisa menghabiskan seluruh harta warisan. Tapi wa idza ijtama'a ma'adhi fardin akhadha ma baqiya ba'dal fardi. Bila bersama dengan ahli waris yang memiliki bagian pasti, seperti sepertiga, setengah, seperempat, maka dia mengambil sisa setelah pembagian bagian pasti. Wala yarisu ahadun minhum bida'sib wa hunaka man huwa aqrabu minhu. Jadi misal kok ada yang lebih dekat, maka tidak boleh. Jadi ini harus urut ya. Kok contoh ibnu sama ibnul ibni, anak laki-laki dengan anak laki-lakinya anak laki-laki, berarti ini kan cucu, ini anak. Jadi ibnul ibni tidak bisa mendapatkan warisan misal kalau ada ibnun. Lanjut ya, saya singkat. Wala yu'assibu ahadun minhum ukhtahu illal ibna wa ibnal ibni wal akha fa innahum yu'assibuna akhwatihim lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sebenarnya saudara perempuan mereka itu memiliki bagian pasti, tapi berhubung bertemu dengan ini ibnun, anak laki-laki, ibnul ibni, anak laki-lakinya anak laki-laki, kemudian akho, saudara laki-laki, maka mereka menjadi asobah. Dan ketika menjadi asobah, jadi asobah tadi ya, seperti tadi, menghabiskan kalau sendirian, jadi kalau bersama bagian pasti maka dia mendapatkan sisanya. Jadi misal kalau bersama dengan saudara laki-lakinya ini, maka bagian mereka adalah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi yang laki-laki bagiannya adalah 2 kali lipat bagian dari perempuan. Lanjut ke pertanyaan kedua.
Jika ada seorang anak laki-laki yang wafat setelah almarhum pewaris wafat, namun belum berkeluarga, bagaimana pembagian warisannya? Dikemanakan hak ahli waris yang meninggal tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron kasir, terima kasih. Nanti ini belum dibagi, pewarisnya, ahli warisnya itu ada yang meninggal satu. Gimana? Jawabannya, hak ahli waris yang meninggal dibagi di antara ahli warisnya setelah pembagian waris pertama selesai. Jadi ya, masalah satu diselesaikan dulu, baru masalah dua. Masalah satu itu apa? Jadi kan tadi ayahnya meninggalkan 9 orang anak dengan dirkah 240 juta. Ini diselesaikan dulu, diberikan bagiannya masing-masing. Setelah itu baru memproses atau baru garap masalah yang kedua, yaitu meninggalnya satu ahli waris. Gitu. Jadi dikasihkan dulu, langsung referensi. Bismillahirrahmanirrahim. Mughnil Muhtaj juz 4 Shaifah 62. Far'un mata an warathatin famata ahadum qabla al-qismati fa illam yarithani ghairal baqin wa kana irthu minhu ka irthihim minal awali ju'ila ka'anna thani lam yakun wa qusima bainal baqin ka akhwatin wa akhwatin aw banina wa banatin mata ba'du an baqin. Jadi mata an warathatin, jadi ada seorang meninggalkan para ahli warisnya, tapi famata ahaduhum qabla al-qismah, lalu salah satu dari ahli waris itu meninggal dulu sebelum qismah, pembagian waris mayit yang pertama. Fa'ilam yarisani, ya ini ditafsir ghairal baqin wa kan itu min ka'isi minal awal ju'ila ka'an asani lam yakun. Bila mayit yang kedua ini tidak mewariskan selain sisa dari ahli waris yang pertama, jadi mau konco-konco warisan ya itu ya warosah tadi yang pertama, untuk mayit yang pertama, kok memang ya dia juga ahli waris untuk mayit yang kedua. Wakana itu minhu ka isi min awal, sebagainya juga sama, yujuila ka anasani namaikum. Jadi dianggap tidak ada. Jadi misal tadi kan ada 9 orang anak ya, 3 laki-laki 6 perempuan. Jadi ini sebelum dibagi 240 jutanya, ini salah satunya kok meninggal. Terus pewarisannya juga sama, mereka juga yang mewarisi dari mayat yang kedua ini. Ya, terbagiannya juga sama, maka dianggap nggak ada. Ya, dianggap nggak ada. Wa ilam yanhasir ilthuhu fil baqin ain hasur wa talafaqad istiqaq fa sahih masalah awali summa masalah sani. Apabila wa ilam yang hasil itu baqin, apabila memang tidak hanya mereka ya, sisa dari pewaris mayit yang pertama, jadi tidak hanya mereka yang mewarisi, jadi ada orang lain, awin hasil atau mereka wah talafa qadr istiqaq, tapi beda, yang dia dapat itu beda, hak yang dia dapat beda. Yufa sahih masalah awal summa masalah sani, maka selesaikan dulu masalah yang pertama, lalu selesaikan masalah yang kedua. Begitu ya. Kalau bagian yang didapatkan sama, terus pewarisnya juga sama, yaitu temannya itu ya, pewaris yang mayit yang pertama, maka tidak usah dianggap. Jadi wis bagian waris dari pertama tok itu. Tapi kalau memang beda, hasil yang didapat beda atau bukan hanya mereka, maka selesaikan fasohi masalah awal summa masalah tasani. Jadi selesaikan dulu masalah yang pertama, yaitu pewarisan, pembagian warisan mayat yang pertama, baru proses masalah yang kedua, yaitu pembagian waris masalah yang kedua. Terima kasih. Jadi cukup sekian. Kalau kita baca semua dan jelaskan semua, ini nggak selesai, jadi nggak video pendek. Nanti bisa ikuti saya
ikuti channel ini di video-video yang lain, itu khusus ngaji. Kalau ini kan kita pendek ya, durasinya pendek untuk sekedar apa ya, memahami rumusan dengan ibaratnya. Ya, mohon di-share video ini ke media sosial kalian bila bermanfaat. Adal al-khair kafaili, orang yang menunjukkan kebaikan pahalanya sebagaimana pelakunya. Jadi saya melakukan kebaikan, Anda share, maka Anda mendapatkan pahala sebagaimana saya. Jadi, adal al-khair kafaili. Terima kasih, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sahhilna futuhal 'arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.